Oh itu tadi yang kamu usap-usap ya kalau dia lagi bobo ya, disayang-sayang. Iya. Kamu kalau disayang-sayang turn on nggak sih sama dia? Halo sih friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam In Time with Zoya. Kali ini bintang tamu saya menculik nih habis syuting Orami nih. Saya menculik Oki dan Poppy. Yeay! Tadi pasti udah pada nonton dong di Orami sebelum ke YouTube saya kan gitu ya. Jadi udah melihat ya kerusuhan mereka yang tadinya malu-malu atau sok malu-malu. Abis itu udahlah, udah pasrah. Abis itu malu-maluin. Pasrah. Tadi agak lama di kamar, bukan ini kan praktek sebentar ya, enggak ya? Enggak, kita ini aja bilang kamar mandinya ini bagus ya. Kamar mandi segini efektif, nggak besar tapi ini ada itu penempatannya. Survei. Saya agak curiga sih sebenarnya sih friends ketika mereka ngomongin kamar mandi karena salah satu ritual romantis mereka berdua adalah mandi bareng. Gitu ya. Nggak sempat mandi bareng tadi curi-curi nggak ya? Nggak sempat ya. Aku itu apa namanya tugas. Oh, di rumah pas di rumah. Oh, di situ. Di situ enggak. Kita cuma masuk bareng aja. Masuk bareng aja tapi nggak mandi bareng. Nah kan ini apa sih namanya siasat-siasat sih ya sebenarnya kayak mulai dari kehidupan pernikahan gitu ya, mulai dari sebelum punya anak sampai sesudah punya anak. Itu ada nggak sih yang kalian berdua lakukan untuk bener-bener gairah seks pasti turun deh, bohong banget kalau misalnya ada yang bilang enggak saya biasa-biasa aja lebih enak gini-gini. Pasti momen-momen perubahan itu yang paling susah kan dari waktu sebelum punya anak sama sesudah punya anak tuh kehidupan seksnya. Gimana kalian mensiasatinya so far? Mensiasati Supaya tetap hot gitu. Pasti kan berubah, nggak mungkin enggak gitu ya. Kalau Poppy sih mungkin dia lebih menjaga badannya nih. Dari setelah lahiran dia memang serius banget ngerawat badannya. Iya sih, you look great actually. Terima kasih. Soalnya kalau aku sih untuk maksudnya biar bisa bikin pede lagi apa nih? Aku pede lagi kalau misalkan aku balik lagi ke misalkan ke shape awal kayak gitu ya, minimal mendekati lah kayak gitu. Kalau awal-awal mungkin banyak yang susah ya. Susah banget gitu ya. Minimal tuh aku bisa nyaman lagi dengan diri aku gitu. Karena kan pas baru melahirkan itu kayak luar biasa Mbak. Boro-boro kita tuh udah capek ngasuh, udah capek nyusuin, bukannya aku komplain, cuma kadang-kadang untuk mood untuk begitu tuh aduh itu nomor kesekian gitu kan. Nah untuk balikin dari mood kan dari mama, peran mama gitu ya, peran ibu yang baru melahirkan lagi menyusui pula gitu ya, sampai masuk ke peran seksual lagi itu gimana tuh perjuangannya tuh Pop? Dan gimana bantuan Oki gitu sebagai suami untuk membuat kamu menjadi seorang makhluk seksual lagi Pop? Which is itu adalah perjuangan semua orang ya kan, jangan bohong. Betul, itu betul banget. Aku nggak nyangka loh ini bakal terkuak, maksudnya diomongkan gitu oleh dirimu gitu loh Mbak. Ya itu kenapa ya gitu ya. Dan menurut aku ini sih apa? Kadang-kadang kita kalau nggak ngomong, apalagi kita nggak curhat sama teman, aduh kehidupan seks gue gini nih, kelar nikah gini, kelar nikah, ya maksudnya kelar punya anak, itu kayak nggak normal. Tapi ketika kayak kita ngomong, itu merasa kayak ternyata kita tuh nggak sendiri gitu ya. Iya. Nah aku tuh pas kemarin caranya, karena aku kan udah ngobrol juga sama beberapa teman aku yang udah nikah juga, yang bikin lo pede lagi apa Pop gitu kan? Oh kalau gue olahraga, akhirnya aku berusaha untuk kayak menurunkan maksudnya kayak berat badan aku gitu, terus aku olahraga. Aku suka-sukain misalkan gini Mbak, aku tuh hobi banget pakai celana pendek misalkan gitu ya. Sebelum aku kurus-kurus amat, aku udah pakai tuh celana pendek. Jadi aku merasa kayak gue menuju ke seksi nih gitu. Aku pakai sesuatu yang bisa membangkitkan ini aku apa namanya rasa sexual mood. Iya, rasa confidence, rasa kayak iya aku seksi loh gitu. Tanya ya kan aku pas itu juga pakai sosok seksi kan sayang ya. Sosok seksi beneran. Tapi kan itu kan
kamu nyadar nggak sih aku pas kamu pulang aku pakai sosok seksi selalu. Nah, momen paling seksinya Poppy itu kayak apa sih, Ki? Aku pengen tahu dong. Momen paling seksi dia tuh ketika senyum bahagia. Dia gampangan ya, bener ya kamu bilang, Pop. Ketika dia ceria, terus anak ceria. Maksudnya ketika nyampe rumah nih baru ke Tangerang, terus dia ceria, seneng, bajunya, outfitnya tuh lagi pas gitu, seksi. Seksi. Itulah. dia tuh pengen yang aku yang hai gitu ya, ceria terus seksi gitu ya. Iya, itu untuk menyikapi itu kan kita harus kerja keras tahu. Iya bener. Dan orang pikir itu gampang untuk bisa punya mood yang kompak gitu. Itu kan ada perjuangannya, up and down ya. Apalagi mereka ini adalah long distance couple ya sebenarnya ya. Jadi Oki usaha masih cafe shop dan segala macam ya. Itu di Bandung gitu ya. Sementara kamu kebanyakan kegiatan di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Betul. So ketemuannya agak relatif jarang. Ini pasti lebih sering gara-gara anak ya, gitu. Nah kira-kira misalnya moodnya lagi jelek gitu ya. Misalnya salah satu moodnya lagi jelek, anggaplah Poppy gitu ya, lagi jelek moodnya. Terus sementara yang paling bikin turn on buat Oki itu adalah kalau pulang istri happy, iya kan? Seksi gitu. Nah sementara dia lagi apalah terjadi di kantornya, ada orang lah begini begitu, terus lagi nggak bener-bener nggak happy moodnya. Sementara Oki datang dari Bandung, halo sayang gitu ya, dengan segala inian, udah horny, udah ngebayangin bini gua bakal ceria gini-gini. Sampai di rumah bininya cemberut. Tapi kan bener-bener karena suasana hatinya lagi nggak nyaman. Itu gimana tuh menyesuaikannya? Apakah Oki selalu mengalah atau malah membujuk supaya dia menjadi seksi? Apa yang terjadi? Supaya mood aku enak atau gimana gitu? Supaya moodnya enak. Kalau selama ini sih seringnya mengalah sih. Cuman dipikir-pikir, Kasihan amat kamu. dipikir-pikir kalau gitu terus kan nggak ada kemajuan ya Mbak. Iya, Gitu. iya, Berarti iya. harus ada usaha dari kita, dari cowoknya sendiri gitu. Usahanya apa? Ya, Apa yang bisa kamu lakukan? Membujuk. Memuji. Oh itu tadi yang kamu usap-usap ya kalau dia lagi bobo ya, disayang-sayang. Iya. Kamu kalau disayang-sayang turn on gak sih sama dia? Apa Enggak. sih yang dia lakukan yang bikin turn on? Enggak ternyata sih friends. Aku tuh nih ya, kamu tuh itu, kamu tuh gitu ya. Aku tuh seneng diomongin yang ya memuji itu oke sayang, memuji oke gitu. Dipuji misalnya kamu seksi pakai Oh, ini, iya. diapresiasi gitu ya. Gitu loh. Momen dia paling seksi itu lagi ngapain sih Ki? Momen dia Selain dia ketawa bahagia gitu, momen dia paling seksi itu apa? Pakai lingerie, lagi orgasme, lagi nyusuin Kadang anak, I don't know. kadang kalau dia mau nge-MC dia kan cakep ya, misalnya ada kerjaan apa, mau syuting atau apa, kadang pengen Kayak nyulik gini dulu nih, cakep bentar. nih ya. Pengen nyulik dulu bentar gitu. Kita lagi cerita loh, kamu kan mau denger. Tapi aku malu. Gitu. Gitu. Oh pengen kamu culik sebentar ya, pengen quickie sex ya. Itu fantasi aku sih gitu. Oh. Jadi kalau di rumah Buluk. ya istilahnya kan kalau di rumah bisa dipakai kapan aja gitu kan. Dipakai kapan? Kamu selalu siap pakai. Tahu emang aku Itu apa? mindsetnya kan gitu kalau di rumah. Cuman kalau lagi di luar, lagi ada kerjaan apa, kadang kan aku suka ikut tuh. Terus dia pas make upnya, terus outfitnya lagi keren gitu. Kayak gini ya, make up lagi kece nih, kece. Kamu nggak bilang sama aku? Ini makanya dibilang. Makanya. Nah ini Emang harus aku gali-gali sih, friends. Aku baru tahu. Dulu kan pernah. Enggak, di mana? Dulu pernah waktu di tur Jawa lah kalau nggak salah. Oh itu mah lagi tur Jawa, iya betul. Dia masih di hotel sih, maksudnya kan. Oh, Ya, astaga lagi udah make up, seksi-seksinya ya. tapi udah seksi, udah mau Diberantakin berangkat tuh. dulu ya. Diberantakin dulu. Keringetan dikit nggak apa-apa lah, make upnya waterproof kan. Tapi nggak apa-apa loh, emang ya sebenarnya yang paling bisa langgeng tuh ya, amin ya gitu. Yang paling bisa langgeng adalah mereka yang sebenarnya tetap bisa membuat pasangannya tuh merasa menjadi makhluk seksual dan tetap bisa mencuri-curi waktu gitu ya untuk bersenang-senang. Kalau nggak kan susah ya hari gini ya. Betul. Gara-gara tadi Oki ngomongin fantasi, aku juga terinspirasi nih. Misalnya ya, ini adalah suasana di mana kalian berdua bisa membuat skenario film porno, ya, di mana video porno ini isinya adalah hanya kalian berdua. Ya, kalau udah pada nonton Orami kan mereka bilang nih mereka pengen ada di pulau menjadi Tarzan dan Jane gitu ya. Karena yang satu ini suka telanjang-telanjang, dia merasa merdeka. Which is boleh. Nah, kalau misalnya kalian bisa bikin video porno, ceritain aku dong scene-nya kayak apa aja nih yang bakal kalian lakukan.
Cakep. Tapi video pornonya yang kayak langsung atau yang semi yang bercerita? Yang buat kalian berdua turn on yang kayak gimana? Mau yang semi, mau yang langsung Kamu aja. gimana? Kan bebas. Mungkin Adegan awal. karena aku orangnya usil kali ya. Jadi Gua demen nih dengarnya. memang harus dari planning tuh harus dirusak gitu, kayak dia tuh mau jalan event itu kayaknya lebih asik tuh ketika dia beberapa menit lagi mau masuk panggung, nah itu diganggu dulu tuh. Gitu. Dia gemesnya begitu. Untuk kamunya bersedia loh. Mukanya tapi berubah. Gitu. Oh gitu. Keluar kamar hotel kan berantakan, itu kan asik gitu. Enggak. Dia harus dipakai sama lakinya men gitu. Jadi kalau misalnya ada film-film, misalnya kalian akan bikin film porno, justru adegannya gedabruk yang quickie itu ya kalau buat kamu ya. Kalau aku sih ya. Iya, adegannya. Kalau kamu adegannya kayak apa? Kalau aku ya, Ini berganti sutradara, berganti ini scene nih, kayaknya signifikan nih. kalau aku tuh pengennya tuh kayak ada perjalanan ceritanya, misalkan kayak ke satu, misalkan Ya kayak pokoknya sinetron banget lah ya. enggak Kamu nih Ki. tapinya tuh kalau kamu kan yang kayak gitu hardcore gitu ya. Kalau aku tuh kayak ada Yang wiki ceritanya, jadi misalkan kayak kita bisa masak atau enggak pas lagi mau nyiapin makanan atau enggak kayak minum wine atau enggak yang kayak lagi ngobrol, misalkan nanti having sex sebentar udah gitu. Oh jadi minum wine terus buka-bukaan, Iya, terus having terus sex di mana? misalkan Di kalau- sofa. Iya bisa, misalkan kayak kita tuh kayak sosok piknik gitu, sosok piknik misalkan kayak baru misalkan ya rumahnya seperti ini, tapi gini kayak ada ya, halaman belakangnya pemandangannya. gitu kan, jadi bisa di sini, bisa di mana, tapi kayak sambil berkegiatan. Oh, Aku tuh pengennya interesting. gitu. Gitu. Baru boynya Iya. segala macam posisi ya digunakan ya gitu. Begitu, dan nggak mesti kayak apa-apa tuh harus selesai. Itu tuh bisa jadi kayak misalkan setengah dulu atau apa terus ngobrol dulu apa kayak gimana terus lanjut lagi. Oh, jadi sebenarnya biar ininya lebih lama ya permainannya. Kalian suka nggak sih kita cosplay gitu pakai kostum apa gitu, misalnya adegan dokter dan perawat, bos dan sekretaris, atau misalnya bisa gubrak-gubrakin meja gitu. Pernah nggak kepikiran yang kayak gitu-gitu fantasinya? Oh pernah nggak? Ini ketawanya sih begitu sih, oke. Enggak, dia enggak ya? Enggak ya? Aku pernah Dia aja. emang lebih suka berantakin. Oh, kalau kamu apa fantasi yang gitu? Aku sih dulu ya justru pas sebelum aku pernah berhayal ya, nanti kalau gue nikah gue pengen punya kayak satu lemari koleksi untuk buat lucu-lucuan. Aku tuh dulu pernah mikir gitu, tapi pas Megan aku itu ide gue banget tuh. oh ya Kan asik banget kayaknya ya. bener, ya itu juga bukan Mau tinggal ambil, mau cobain tinggal ambil iya gitu. kayak gitu. Cuma kalau ke Oki kayaknya enggak bisa sama dia. Oke. Padahal dia si iseng loh, suka ngeberantakin Nah, kamu aku loh. baru tahu sekarang. Untung ditanyain. Aku misalkan kalau cuma selembar daun pisang yang buat botram gitu-gitu juga bisa dipakai sama putih. Jangan sedih ya. Iya. Dia kan Tarsan. Ditebang, dipakai gitu ya, terus dipepes pun bisa. Kayak Adam dan Hawa kayaknya mereka zaman-zaman dulu gitu ya. Gitu sih. Aku sih paling kayak ya pengen sih ya. Sempet kayak dulu gitu kepikiran ini nanti gue kalau nikah gue pengen punya ini, maksudnya kayak mungkin kayak minimal satu lemari aja itu untuk yang kayak Buat seneng-seneng doang ya. seru-seruan Terintimidasi nggak Ki? gitu. Kalau dia punya lemari sex toys atau apapun itu? Enggak juga sih. Nggak juga ya. Sekarang juga aku punya, kata dia sayang jangan sering-sering. Lebih sering sama dia maunya. Tapi bisa diajak bareng ya Mbak ya. Sebenarnya bisa saling bermasturbasi bareng gitu supaya nggak terintimidasi sih sebenarnya. Oke, pertanyaanku terakhir nih, ini penting banget kan. Poppy itu 5 tahun lebih tua daripada Oki. Waktu mau menikah kan pasti nggak tahu ya, secara ya banyak orang di plus 62 ini yang suka bilangin hati-hati loh kalau yang lebih tua ntar kan bosen, ntar lebih tua ntar dia seksnya nggak oke lagi Tiba-tiba loh. menopause dia lagi jreng. Menopause dia lagi jreng. Nah, itu gimana tuh? Ada nggak ketakutan itu atau gimana cara menghadapi orang-orang yang ngomongin kayak gitu? Kalau di hubungan kita sih sebenarnya itu justru saling melengkapi ya. Lo nggak takut dia akan lebih Tahu dia aku. menopause duluan? Ini gitu, aku Poppy nih menopause kebanyakan dulu? cuci tangan keriput. Alibinya keriput, Alibinya cuci keriput. tangan. Alibinya karena cuci Sampai di tangan. Enggak sih kan itu
hanya masalah waktu aja sih. Kamu jangan sok tua deh. Asik sekali. Nih, yang aku suka, dia tuh suka sok tua gitu loh. Itu justru. Jadi lu gak berasa tua ya? Oke. Oh, lu sok tua. Oke, boleh. Oke, boleh. fine. Itu di depan kamera. Enggak. Dari dulu salah satu hal yang bikin aku suka sama dia adalah dia suka sok menjadi tenang sama aku aja. Aku ini masalah waktu. Aduh, itu aku suka, itu yang aku suka itu. Tapi ya untuk menepis mitos ya, kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan yang sudah menopause tidak bisa melakukan hubungan seks, itu salah banget ya. Jadi juga bagi perempuan-perempuan yang merasa saya mau kasih suami saya ke orang lain, kalau saya sudah menopause, please jangan. Karena menopause itu hanya tidak berproduksinya estrogen lagi. Memang jadi banyak sakit-sakitan dan sebagainya, tapi ya bukan berarti bahwa perempuan tidak bisa melakukan hubungan seks lagi. Buktinya apa? Kalau pada saat akan premenstrual syndrome dan sampai menstruasi, berapa banyak perempuan yang lebih horny terangsang pada saat menstruasi, padahal saat itu estrogen sedang tidak berproduksi. Ya kan? So, jadi itu salah banget gitu ya. Cuma memang pada saat nanti mau menopause gitu ya, memang ada mood swingnya lagi. Tapi kayaknya ini udah tabah ngadepin mood swingnya waktu lagi mau melahirkan ya. Jadi pas lagi menopause siap-siap lagi ya Ki ya. Metodenya beda sama melahirkan. Beda lagi ya. Berproses lagi gitu ya. So thank you so much ya untuk bercerita mengenai fantasi lagi. Walaupun mereka fantasinya berdua, nggak apa-apa, bisa dijadiin satu, jangan sedih. Yang penting ritual romantisnya tetap dijalanin. Betul. Ya kan, jangan manggil mama papa kecuali depan anak-anak gitu. Terus tetap ngomong, karena mereka berdua tuh tetap ngomong, misalnya aku sukanya diginiin, kok kita jadi begini ya, kehidupan seksnya itu dibahas, dan itu oke banget. Artinya mereka berdua itu bisa merasa vulnerable dan safe at the same time. Itu yang namanya cinta. Konsultasi ya. Terima kasih banyak. Iya, aku yang thank you loh. Iya benar. Karena sebelum kita dipertemukan Mbak Moza ya. Zoya. Ayo Mbak. It's okay. Dia kangen mau Moza Paramita kayaknya. Maaf ya, sama Mbak Zoya. Ini tuh kita sempat ya kan, kita ngobrol berdua di atas tempat tidur. Kita tuh sering banget ngobrol di atas tempat tidur. Kita nih harus cari psikolog atau enggak kayak konsultan. Kita ngobrol harus ada orang ketiga nih ngebahas masalah ini. Iya. Pas banget dan jujur banget karena biasanya mereka yang nggak mau ngomongin gitu malah tambah lebih tertekan. Ya berarti kalian ngerasain ada perubahan dan harus melakukan sesuatu kan ya terhadap perubahan itu. Karena kita sayang sama hubungan ini, right? Gitu, kejujuran tuh sebenarnya kunci loh, benar. Dan mereka tuh be vulnerable with each other gitu. So sampai ketemu lagi mungkin di sesi-sesi selanjutnya ya. Mbak Zoya loh ya, Mbak Zoya bukan Mbak Moza, Poppy. Okay. So thank you banget Poppy, thank you Oki. Senang hati, senang banget ya. Gitu ya. Semoga jadi pembelajaran buat Z-Friends semua yang jadi pasutri ya. Nggak apa-apa, never ending adjustment dalam pernikahan. Bohong kalau misalnya nggak ada naik dan turunnya. Kalau misalnya datar-datar aja mesti curiga, jangan-jangan nggak saling cinta gitu. Ya kan gitu ya. Yang penting berproses ya sama-sama. So thank you Z-Friends buat menyimak saya dengan teman-teman saya kali ini dengan Poppy dan Oki. Semoga bisa menambah wawasan, bisa makin cinta, bisa belajar bersama dengan pasangan. Bye Z-Friends. Bye.